Enggak. Mungkin kalau Iya. Dusana Batana yang Iya. tidak memahami mikirnya ya udah kulit tuh bisa buat apa aja gitu kan. Ternyata Iya. berbeda perlakuan jenis kulit Berbeda. untuk produk yang akan kita buat tuh nggak bisa disamakan ya. Iya. Cara paling mudah untuk kita pembeli membedakan misalnya dari ngeliat aja nih, Ya, ini dari ngeliat. asli atau kulit sintetis tuh gimana caranya? Kalau misalnya yang paling common, yang paling biasa ya, Iya. kata orang kan dibakar. Tapi itu betul. Salah. Dusana Kayak gitu. Batandang yang cari produk 100% kulit asli dijamin tidak pakai bohong-bohongan bisa ke Rajo Kabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dunsana Podcast Batandang. Berjumpa kembali dengan saya Marani Putri, host podcast hari ini. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan dua orang adik-adik kita yang masih belia muda. Mereka ini merupakan sosok entrepreneur muda dari Kota Payakumbuh. Jadi kali ini podcast Batandang on the spot berkesempatan hadir di desa apa namanya, Wendo? Parak Batuang. Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Jadi izinkan saya memperkenalkan, saya ini kalau podcast sama adik-adik yang berodong-berodong muda nih jadi segar lagi. Jadi alhamdulillah adik-adik ini merupakan sosok anak muda, dua orang anak muda dari Payakumbuh. Alhamdulillah berkesempatan ngobrol dengan kita di Batandang, dikasih kesempatan datang ke galeri dan workshop adik-adik ini. Jadi di depan kita semua ini kita bisa lihat kerajinan yang terbuat dari kulit. Betul ya, Wendo. Betul. Jadi di sebelah saya ada Wendo. Sebelahnya lagi Iqbal. Silakan memperkenalkan diri kepada Dusana Batandang. Ya, halo semuanya, nama saya Tris Wendo, saya owner dari Rajo Kabu Leather. Base kita ada di Parak Batuang, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Iqbal. Sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, brand owner dari Givari Leather. Di sini mungkin kita lebih ngobrolnya secara komunitas ya. Jadi boleh. Kita perkenalkan juga dari tim dari founder juga, karena kita semua founder dari Lingka. Itu Lingka itu adalah sebuah komunitas kria dari Sumatera Barat. Untuk sementara memang personilnya masih di Payakumbuh dan Bukit Tinggi, tapi kita terbuka untuk seluruh pengrajin di Sumatera Barat. Selain dari tadi Rajo Kabu Leather oleh Tris Wendo, itu saya Iqbal Maulana, ada untuk yang main di produk kayu itu ya? Brandnya Lignos ya. Ya, dan ada juga teman kita di Bukit Tinggi, dia juga main di produk kulit yang kombinasi sama parakor dan juga songket. Itu ada namanya Bang Pungki dengan brandnya Kirei Handmade. Oke, ya, nanti kita akan tag di tayangan podcast kita. Oke, mungkin sekian dulu dari perkenalan saya. Oke, jadi Dusana Batandang, adik-adik muda ini concern sebagai penggiat ya. Mereka punya komunitas yang namanya Lingka, betul Wendo Lingka, ya? Iya betul. Lingka di sana bergabung anak-anak muda yang menggali kreativitas yang seperti ini ya. Kerajinan. Ya. Sebagian besar kulit. Sebagian besar kulit, ada juga kayu dan kulit. Dan kombinasi. Kombinasi, oke. Kombinasinya. Jadi Dusana Batandang, saya sebelum tag video sempat ngobrol dengan adik-adik ini, jujur merasa amazing juga dan takjub, dimana dengan usia sangat muda sudah punya pemikiran yang kreatif, terus juga bisa punya ide-ide yang sebenarnya mungkin orang-orang biasa nggak kepikiran. Gitu ya. Dan jujur ya, ini pengalaman saya pribadi untuk melihat produk-produk yang handmade untuk kulit ya. Kulit di beberapa tempat, di beberapa kota saya sudah pernah lihat. Produk ini saya bisa jamin ini termasuk yang pengerjaannya bersih dan smooth. Artinya biasanya di produk kulit kan di pinggiran terlihat kurang rapi ya, kecuali kalau pabrikan. Kecuali pabrikan ya. Luar biasa. Baik, kembali ke adik-adik yang di sebelah saya ini, Wendo usia sangat muda ya, sangat belia, muda. Kita tahu sebenarnya karena anak-anak muda kan kecenderungannya itu maunya kerja di kantoran, di salah satu BUMN yang mungkin di zona nyaman, atau mungkin berbisnis yang lebih kekinian. Nah, sementara kan bisnis kerajinan kulit yang mungkin kalau kita bisa lihat itu membosankan ya, pekerjaan membosankan. Terus ini kenapa bisa memilih jalan seperti ini? Kalau boleh cerita sedikit sih untuk kenapa memilih jadi pengrajin gitu ya. Okay. Kenapa menjadi pengrajin dan
membuka usaha di Payakumbuh, itu tuh sebenarnya kalau misalnya ditanya ke teman-teman yang lain, itu mungkin berbeda-beda ininya jawabannya, karena motivasinya mungkin berbeda-beda. Kalau misalnya saya sendiri sih lebih ke yang pertama, kenapa saya menggiat ini karena memang suka dan Suka ya, oke, awalnya suka. awalnya memang hobi, membuat untuk diri sendiri karena kulit kita tahu bersama itu tuh seperti apa segmennya, segmen ke atas, dan waktu itu masih mahasiswa dan saya pengen punya produk kulit sendiri. Akhirnya bikin sendiri, belajar sendiri, dan lama-lama malah teman-teman nanya. Iya, malah teman-teman jadi nanya, oh ini beli di mana? Padahal bikin sendiri ya? Padahal bikin sendiri. Nah, mulai dari sana. Setelah itu saya fokuskan ke sana. Waktu itu masih kuliah juga. Habis itu ternyata ini salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Di sini kan Kria ya, Kria. Dan pada akhirnya kita buka studio produksi dan galeri di sini. Setelah itu kita juga kenalan sama teman-teman yang lain. Komunitas ya? Iya, kita kenalan dan kita sepakat untuk bikin komunitas nih. Komunitas di mana memang orang-orangnya itu tuh satu visi dan misi. Gitu. Nah, baru terciptalah Lingka tadi. Bersama-sama. Ya? Iya, terciptalah Lingka tadi. Dan harapannya memang kita bukan hanya memasarkan produk-produk Lingka ini bukan hanya di domestik aja gitu loh. Pokoknya sudah bisa tembus pasar global ya? Pasar internasional ya? Pasar internasional. Justru itu kita benar-benar maupun Bang Iqbal ataupun saya itu tuh benar-benar concern banget masalah kualitas, masalah pemilihan bahan maupun yang lignos dari jam kayu. Dia benar-benar concern banget masalah ini bahannya harus yang seperti ini ataupun yang seperti itu. Betul-betul bahan-bahan yang premium ya? Iya, betul. Jadi Dusana Batana menariknya selain kerajinan kulit, ini kan juga ada brand Lignos, jadi jam yang terbuat dari kayu. Ya. Nah, nanti kita akan kasih potongan foto-foto detailnya di tayangan podcast kita. Ini seperti ini nih terbuat dari, ini bambu itu ya? Itu bambu, ya itu bambu. Jadi ini bambu, ini kulit. Strapnya kulit. Material jamnya bambu. Kayak body, rangkainya dari bambu ya? Iya, rangkainya dari bambu. Frame-nya bambu, dan ini bisa request engrave name ya, bisa tulis nama di sini, di strap juga bisa, ini bisa custom. Bisa customize. Nah, ini buat Dusana Batana yang cari kado atau buat dipakai sendiri juga. Enggak pasaran ya, unik, bisa sama sekali. Custom warna atau kulitnya bisa. Bisa banget. Size juga bisa. Ini juga yang menariknya Dusana ada juga yang dikolaborasi dengan songket. Jadi ya, tetap ada unsur wastra Nusantaranya. Ya, ini kombinasi dengan songket ya? Itu songket, iya. Songket handmade juga. Dan ini memang betul-betul kulit untuk strapnya ya? Benar-benar kulit. Bukan sintetis ya? Bukan sintetis. Kita sama sekali nggak ada barang sintetis. Nah, ini penyuka-penyuka barang-barang unik yang memang natural ini bisa kembali ke Lignos ya. Nanti kita akan tag. Jadi Dusana Batana bisa cek di akun Instagram Lignos ya? Iya. Ada pilihan-pilihan produk ya? Ada pilihan produknya untuk di sana. Jadi di bawah Salingka itu ada Lignos untuk brand jam dari kayu. Ya. Ada apa tadi lagi ada Rajo Kabu untuk leather, ada Givari juga. Givari untuk exotic leathernya. Dan ada juga produk kombinasi namanya Kirai Handmade. Dari Bukit Tinggi. Sejak kapan Wendo memulai usaha dengan Rajo Kabu ini? Kalau misalnya Rajo Kabu sendiri itu tuh udah 3,5 tahun. Udah lama ya? Ya, udah 3,5 tahun. Itu tuh sebenarnya adalah brand baru. Tapi kalau misalnya untuk memulai usaha kulit, itu tuh mulai dari 2016. Itu mulai belajar. Ya, 2016. Menggunakan nama Rajo Kabu sekitar 3 tahunan? Sekitar 3 tahunan. Kenapa memilih nama Rajo Kabu? Jadi, itu perlu. Ya. Historinya kenapa gitu? Jadi Rajo Kabu itu tuh ada kepanjangannya. Oke. Kepanjangannya itu tuh Baraja di Jogja, Karajo di Payakumbuh. Oh, jadi Urang Awa ya? Urang Awa, iya betul. Okay. Itu pakai bahasa Minang. Nah, karena memang dulu kita belajarnya di Jogja. Sempat belajar untuk pembuatan kulit di Jogja awalnya ya? Di Jogja awalnya. Kuliah memang di sana, dan kita itu tuh sambil kuliah memang waktu itu mencari pengrajin-pengrajin, dan kita bisa nggak belajar di sini gitu. Pada akhirnya kita mulai saya pribadi berminat untuk pindah ke Payakumbuh, karena Payakumbuh itu memang sebenarnya luar biasa untuk bisnis kreatifnya, untuk usaha kreatifnya. Pasaran kita kan mainnya itu tuh online ya, kita serba online. Nggak harus punya toko, nggak harus
ya secara fisik nggak harus berjualan, bisa lewat marketplace bisa. Lewat marketplace juga bisa. Dan kita juga mau memperkenalkan sebenarnya ke masyarakat Payakumbuh terkhususnya dan ke Sumatera Barat kalau misalnya ada loh anak-anak yang muda, orang awak yang berusaha kria dan bermacam-macam, bahkan untuk yang kulit aja masih ada ya di Payakumbuh. Saya jujur di sana pas masuk di sini agak takjub, ternyata tuh finishing kulitnya itu bagus, rapi dan nggak kalah dengan brand-brand yang sudah ternama gitu. Betul-betul rapi dan harga masih masuk di akal gitu. untuk kualitas seperti itu. Dan apalagi kulitnya memang benar-benar kulit, bukan sintetis. Bukan gitu sintetis, ya. Kita pakai full kulit asli, full grain memang. Kalau Givari sendiri, Iqbal, itu kan juga segmennya di kulit ya, di kulit. Nah itu kenapa sampai tercetus atau terpikir, ya udahlah cobalah gitu di segmen kulit untuk bikin craft atau kerajinan itu kenapa? Kenapa enggak yang lain gitu kan? Alasannya apa? Untuk Givari sendiri kembali ke kalau Iqbal sih kenapa memilihnya juga segmennya di awal ya exotic leather gitu. Sebentar, stop. Exotic leather. Tolong jelaskan ke sana itu maksudnya yang gimana gitu. Exotic leather ini lebih ke itu istilah di pengrajin ya untuk kria, sebutan untuk produk-produk yang kulitnya itu nggak umum gitu loh. Nggak umum dalam artian bukan yang seperti ini? Contohnya? Lebih ke reptil lebih ke reptil. Atau memang ada kulit sapi tapi dengan proses khusus gitu loh. Jadi reptil diantaranya? Kita ada buaya, ada biawak juga, ada ular juga. Buaya darat juga? Belum dapat. Jadi hati-hati yang Dusun Abatana yang kategori buaya darat, bisa nanti Iqbal cari buat dijadikan kerajinan ya. Nggak termasuk ya buaya darat. Kita kulitin bareng-bareng ya. Jadi khusus ya lebih ke sana di awal. Kenapa? Karena jadi kalau Givari ini lebih ke suka sih. Kita memang kayak Bang Windo dia suka sama awalnya suka tertarik ya. Ya, ketertarikan tapi tidak membuat. Jadi Givari ini lebih ke saya ingin seperti ini, habis itu teman-teman yang bikin gitu loh. Jadi lebih ke suka ke produk kulit tapi punya keinginan khusus gitu. Jadi lahirlah Givari Leather tadi gitu. Untuk komunitas Lingka ya. Lingka itu kan mayoritas teman-teman yang memang mungkin bisa dikategorikan saat ini mayoritas kan yang bermain di segmen kulit ya. Kulit bisa kerajinan, dompet, segala macam, topi, tas gitu ya. Nah, untuk yang tergabung saat ini di Lingka, itu untuk material bahan bakunya disuplai dari mana? Ya, silakan. Kalau misalnya itu saya yang jawab ya. Kita itu tuh bahan baku tidak terikat dengan jarak. Kita dari mana saja. Kenapa? Karena bukannya dari lokal tidak ada, mungkin ada, cuman mungkin kita benar-benar harus konsep dulu Kak masalah ininya. Kita mau buat produk apa nih misalnya? Misalnya kayak gini, kita kan ada ini nih, kita kan ada produk kolaborasi sama Mansiang dari Lingka ini contohnya. Nah, kita cari Mansiangnya itu tuh di mana nih yang premium misalnya. Nah, ternyata di 50 kota ya boleh, 50 kota itu tuh ada yang produksi Mansiang ini. Oke, sebentar saya lihat. Boleh dilihat. Mansiang ini apa ya, kayak tanaman yang apa sih namanya? Ya Mansiang, ilalang ya. Zaman dulu tuh saya ingat zaman kecil-kecil, ketahuan tua nih kalau begini. Hanya sebatas dibikin tikar ya, betul ya, tikar atau enggak paling kayak keranjang buat ke pasarnya nenek-nenek zaman dulu kan baru sebatas itu ya, tikar lah yang umum, tikar, terus buat kantong belanja ya. Kalau sekarang shopping bag lah ya bahasa gitu. Jadi ternyata sekarang berkembang trennya jadi dompet ya, buat di kombinasi. Artinya mencari di mana lokasi bahan yang ada. Dan bukan hanya ada, kita cari yang premium. Bukan hanya ada, yang ada itu tuh mungkin ada, tapi tidak cocok dengan konsep kita. Itu lebih ke konsep cocok tidak dengan untuk dijadikan produk dompet. Cocok tidak untuk dijadikan sini. Karena kalau misalnya kulit sendiri, kulit itu tuh ada yang misalnya jadi topi. Kulit ini cocok untuk jadi topi, tapi tidak cocok jadi dompet misalnya. Oh iya, benar ya. Ada juga kulit yang cocok jadi tas, tapi tidak cocok jadi sepatu misalnya. Jenis-jenis kulitnya berarti. Jenis-jenis kulit. Jadi kita kalau misalnya untuk supply itu tuh kita tidak terbatas sama tempatnya ada di mana. Kalau memang tempatnya jauh pun harus impor, kita usahakan. Demi terciptanya produk yang berkualitas. Yang berkualitas tadi. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata Wendo sendiri ya sebagai anak muda yang sudah berkiprah di perkulitan lah ya, perkulitan gitu ya. Kira-kira kalau untuk
pasokan kulit lokal kita sendiri, Sumatera Barat ya kita sebut ya. Kenapa? Apakah memang kurang bagus, dari segi volume kurang tersedia, atau tidak kontinu untuk produksi pengrajin sendiri? Iya. Kembali seperti tadi, kalau misalnya yang di Sumatera Barat kulitnya bagus. Bagus ya? Bagus ya, memang bagus. Cuman kalau misalnya kita juga sudah pernah coba, kita apply kepada konsep produk kita, memang itu tuh cocoknya untuk alas kaki. Oh, mungkin karakteristik kulitnya karakteristik kulitnya itu cocok untuk alas kaki karena tipenya tebal dan itu tuh kokoh ya. Kokoh begitu. Nah, ada juga yang dibuat untuk aksesoris untuk anjing, aksesoris kalung anjing. Hewan lah ya. Hewan. Binatang peliharaan ya. Binatang peliharaan. Betul. Kuda, pelana kuda mungkin. Kuda cocok seperti itu karena memang kokoh konstruksinya. Kalau misalnya kita untuk apply seperti itu, misalnya ke dompet terlalu kaku nanti. Berarti butuh yang mungkin tekstur kulitnya yang lebih lentur, berarti menyesuaikan ke kebutuhan produk yang akan dibuat. Yang akan dibuat, betul sekali. Kalau Givari sendiri segmen untuk produknya lebih ke mana? Kalau untuk Givari itu sendiri memang kita ngambilnya high end sebenarnya. Maksudnya maksudnya kalau di sini kan Rajo Kabu ke dompet, topi tas. Kalau Givari lebih ke produk seperti apa yang dibuat? Kita lebih banyak bikin produk itu ke handbag-handbagan gitu. Handbag ya. Handbag. Sepatu begitu ada juga. Sepatu kita itu sebenarnya nggak mendominasi. Lebih kalau secara brand Givari itu sebenarnya lebih dikenalnya memang di exotic leather yang memang dia kayak bikin tas sebenarnya. Kalau kayak bahan reptil kayak ular. Iya. Buaya itu kan biasanya orang lebih cenderung ke tas ya, tas buat fashion ya, atau mungkin kombinasi jaket mungkin gitu ya. Kita lebih ke sana. Kita memang bikinnya tas dengan rata-rata kita semacam Hermes Indonesia lah. Hermes Indonesia. Iya. Jadi kenapa? Karena kita suka. Sebelumnya karena suka. Habis itu baru-baru ini mungkin Givari lebih dikenal dengan sepatu ya. Karena kebetulan memang kita ada permintaan di awal sebenarnya untuk uji coba untuk penyamakan dengan gambir. Nah dari sana ternyata ketika udah disamak penggunaan kulitnya itu seperti kata Bang Windo tadi, itu cuman bisa kita aplikasikan cocoknya ke sepatu gitu loh. Jadi memang tidak semua kita mungkin kalau busana batana yang tidak memahami mikirnya ya udah kulit tuh bisa buat apa aja gitu kan, ternyata berbeda perlakuan jenis kulit untuk produk yang akan kita buat tuh nggak bisa disamakan ya. Iya betul, karena itu kalau kita paksa ke bikin ke tas ya memang gimana ya, kaku ya mungkin apa eye catching lah hasilnya itu nggak eye catching lah gitu loh. Jadi karena itu tadi mungkin beberapa produk di Rajo Kabu itu sendiri juga kalau untuk yang kaku ya jarang. Tapi ada beberapa brand ya memang kita kemarin itu ya Bang ya. Kalau yang di atas itu hitam dari bahan beberapa edisi kita kan ada edisi khusus. Oke. Itu di atas bahannya apa? Yang di atas tas hitam? Kalau ini itu embossing. Embossing aja. Iya, tapi kulitnya kulit sapi ini. Jadi memang untuk ini bukan buaya ini. Bukan buaya. Bukan buaya, tapi emboss seperti buaya. Nah, itu memang kulit bisa dimacam-macamin. Berarti teknik pengerjaannya bisa dibikin seperti bertekstur ya. Bertekstur. Nah, ada teman kita juga yang di Kirai Handmade itu dia membuat tekstur handmade malahan. Kayak gitu. Karena bikin tangan. Bikin tangan. Teksturnya malah handmade. Memang benar-benar handmade ya. Wendo ini sekalian mengedukasi Dusana Batandang. Jadi buat Dusana yang mungkin masih awam untuk perkulitan ini gimana sih, misalnya kita nih customer nih, misalnya belanja, ada yang bilang, oh ini kulit asli Bu, gitu kan, ini sintetis. Cara paling mudah untuk kita pembeli membedakan, misalnya dari ngeliat aja nih, ini asli atau kulit sintetis itu gimana caranya? Kalau misalnya yang paling common, yang paling biasa ya, kata orang kan dibakar. Tapi itu betul? Salah. Oh salah. Oke, nah Dusana Batandang jangan bakar-bakaran ya, nggak boleh bakar-bakaran itu. Apalagi jangan ngebakar produk jadi orang kalau mau ngetes. Kecuali kalau dibayar beli nggak apa-apa. Iya. Nah, kenapa? Sejatinya semua kulit itu bisa terbakar. Tapi kulit asli tidak meleleh. Oke, terbakar tapi tidak meleleh. Kalau misalnya sintetik, itu tuh dia akan meleleh. Oke. Perbedaannya di sana. Yang paling sebenarnya kayak gini, mungkin kalau misalnya mau mengetes kulit asli atau tidak, sekarang sintetik kan sudah luar biasa. Banyak ya, yang betul-betul menyerupai kulit. Banyak menyerupai kulit. Tapi perbedaannya sama kulit asli itu tuh lebih ke aging atau enggak pemakaian jangka panjang. Tahunya itu kalau setelah dipakai ya. Yang pertama, kalau misalnya kulit
sintetik, itu tidak akan pernah bisa dijahit tangan, di handmade kan. Oke, jadi busana dicatat sintetis tidak akan pernah bisa dibuat secara handmade. Ya, dan rata-rata produknya itu tuh lipatan semua. Terlipat ujungnya. Ya? Dilipat ujungnya. Kenapa dilipat sama dia? Supaya nggak kelihatan ujungnya kalau misalnya sintetik. Oh iya betul. Produk-produknya. Oke, sebentar. Jadi artinya di sana ini saya sekalian mengedukasi mungkin Wendo ya. Betul. Tolong dikoreksi kalau misalnya saya sampaikan salah ya. Ini kan tujuannya mengedukasi di sana. Benar. Perbedaannya. Jadi di sana kalau tadi Wendo bilang paling gampang itu kan di pinggir ya. Jadi kalau produk-produk yang kulit itu kan di sininya mungkin kalau ini kan lipatan ya. Ini lipatan. Nah kalau yang kulit asli kan kita sering lihat itu terbuka. Terbuka. Nah itu seperti yang ini mungkin ya. Contohnya yang kayak gini lah, ya. Terbuka. Nah ini lipatan. Oke, ini kulit ya kalau seperti ini ya. Atau dari bau mungkin bisa terdeteksi nggak? Kalau misalnya dari bau rata-rata udah enggak sih, karena kalau ini nggak bau loh. Masalahnya ada yang bilang kulit bau, enggak loh ini nggak bau. Sekarang penyamakan sekarang itu tuh udah cukup canggih-canggih. Oke. Jadi untuk menghilangkan yang paling bau mudah itu apa? Maksudnya apa? Diraba atau memang harus ada skill khusus untuk bisa mendeteksi ini kulit asli atau ini sintetis gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk dilihat dari tekstur sekarang udah sangat sulit. Susah, ya. Kalau dulu mungkin bisa. Mungkin dulu bisa terlihat perbedaannya karena teknologi pembuatan kulit sintetis dulu belum secanggih sekarang. Sekarang udah sangat canggih. Cuman pembedanya itu seperti tadi. Contohnya di sini kita ada lipatannya juga ya, yang seperti biasanya kulit sintetis pakai. Kita pembedanya sekarang itu tuh kita nggak pakai kain dalamnya malahan. Kita nggak pakai kain dalamnya, jadi langsung kulit. Itu yang membedakan. Tapi kalau misalnya kulit sintetis biasanya sininya ada kain. Di sebelah sininya slotnya ada kain. Ya ada kayak lapisan ya. Ya, pembedanya itu dikasih aja. Suede atau enggak kain apalah. Untuk menutupi sintetiknya tadi. Di sana Batanang yang cari produk 100% kulit asli dijamin tidak pakai bohong-bohongan bisa ke Rajo Kabu. Bisa banget ya. Bisa ke Givari. Kalau cari eksotis kalau nyari yang kulit buaya, kulit ular gitu yang retro-retroan bisa ke Givari sama Rajo Kabu. Karena ini anak-anak muda ini memang memastikan bahan mereka tuh nggak bahan sintetis. Yeah. Dan kita juga tim podcast Batanang sudah datang langsung ke workshopnya memang ini betul-betul kulit. Yeah. Ya kita harusnya kan mensupport IKM lokal ya. Betul. Daripada beli-beli yang nggak jelas gitu kan nanti beli-beli barang diklaim bilangnya kulit ternyata pas itu sering terjadi. Yang bulan pakai ternyata cuma sintetis gitu ya. Biasanya mereka customer atau enggak teman-teman kita di sekitar sini. Mereka belinya di tempat lain, habis itu komplainnya ke kita. Dalam artian komplain itu tuh cerita curhat. Habis beli dari sini, ternyata bukan kulit. Bohongi ya, kena prank. Dan Dusana Batanang di sini, dengan adik-adik ini, bisa custom ya? Custom size bisa, custom design bisa gitu ya. Mau warna apa bisa leluasa diskusi untuk desain produk yang kita mau. Leluasa diskusi, mau lewat chat, mau langsung datang ke sini, mau langsung lihat kulitnya, boleh banget ke Givari juga sangat. Kita most welcome banget kita. Dan bisa dikombin dengan wasra. Seperti ini kan jam tadi dikombin dengan songket. Mungkin apapun mungkin request dari Dusana ya bisa dikomunikasikan dengan ada di sini ya. Bisa banget. Atau mau dilukis di kulitnya juga bisa. Kalau mau kita tatah juga bisa. Dilukis dalam artian? Memang dibikin lukisan. Kita juga ada teman-teman yang sebenarnya belum sempat kita bikin sampel produk ya, tapi kemarin kita udah ketemu. Beliau memang bisa melukis seperti kita trial di sepatu. Contoh nih dompet nih misalnya ada yang custom, saya mau dibikinkan dompet misalnya ibu ya dompet besar. Saya mau dilukis dong, bikin apa gitu. Bisa? Bisa. Dan bahkan lebih uniknya lagi itu dia bukan hanya sekedar lukisan cat minyak, cat air bukan. Dia itu memang kayak kita mentato di tubuh kita. Oh ya. Dia mentato di produk awet gitu. Ya. Iya, dia bakalan permanen. Kayak kita mentato di kulit kita sendiri itu kan permanen gak basic dia memang dia itu spesialisasinya dia yang memang tato di Bali sebelumnya. Di Bali ya, berarti untuk kerajinan ini bisa dilukis ya. Nah, sekarang dia beralihnya itu material apa saja yang bisa dilukis kulit? Selama itu kulit asli, walaupun itu bukan produk baru dari kita, bisa kok pakai jasanya saja. Gitu. Oke, Dusana menarik. Jadi misalnya punya nih dompet, tas yang memang, tapi pastikan kulit ya, kulit asli bukan kulit abal-abal. Itu bisa request untuk didesain, digambar ya. Iya, dilukis gitu. Jadi artinya segmen pasar kulit ini orang-orang yang memang sukanya estetik, sukanya seni begitu ya. Estetika. Pokoknya itu tadilah. Kita di Sumbar ada pengrajin anak-anak muda yang secara kualitas Iqbal sendiri udah buktikan sebenarnya. Di kancah nasional kita kalau event itu
nggak bakal dipandang sebelah mata. Bahkan ada beberapa pengrajin di luar yang itu sebenarnya lebih senior dari kita secara umur usaha ya. Ya, tapi untuk produk kualitas kita udah nggak kalah lah nggak gitu. kalah ya. Ya harusnya berbangga di Nusana. Beda. Jadi Nusana Batana yang mungkin selama ini suka pakai brand-brand lokal yang dengan ya pakai wasra Nusantara, kulit, pakai apalah yang namanya begini-begini. Biasanya kan belinya mungkin maaf ngomong saya bisa klaim daerah mungkin Jawa, Bali ya, mungkin yang mungkin lebih kita bisa klaim dia kan lebih duluan. Bisa lebih duluan, lebih maju dan juga ya itu fakta seperti itu ya. Nah sekarang Sumatera Barat kita juga sudah punya sebenarnya, tapi mungkin belum tahu gitu ya, banyak yang belum kenal. Jujur saya sendiri baru tahu ada produk jam kayu dari Sumatera Barat. Nah, saya tahunya itu dari marketplace sih brand Jawa ya. Nah ternyata pas di sini lihat sendiri karya-karya adik-adik ini luar biasa. Ini jadi saya sampai sini langsung beli. Iya langsung tertarik dan langsung beli. Iya jadi apa ya namanya produk-produk memang handmade, bahan-bahan yang natural dan itu unik, tidak sama dengan yang lain. Dan harga terjangkau. Harga terjangkau itu yang perlu. Sedikit info, fun fact-nya kayak Lignos, kayak Givari atau Rajo Kabu, malah kita lebih sering ngirim ke Jawa daripada orang sini yang beli. Oh iya? Iya. Customer kita itu tuh rata-rata 60% kita kirim ke Jabodetabek, ke Bandung. Kasihan. Maksudnya ayolah Nusana Batana yang dengar hari ini ya nggak usah beli keluar lagi gitu ya. Kenapa nggak beli di sini? Sering event malahan daripada kita jualan langsung gitu loh. Tapi nggak kecewa ya? Jangan baper duluan ya. Kecewa enggak, kita malah itu data malah untuk kita. Itu data malah untuk kita. Malah orang Jawa itu tuh sangat mengapresiasi kerja tangan kita gitu loh, sangat mengapresiasi. Iya. Kita kemarin tuh ada kerjasama sama Indojili itu juga kemarin kita ada komunikasi yang istilahnya Birkin kita itu kan ada di request 12 piece itu. Yang harganya aja saya udah di atas 10 jutaan gitu. Oh itu tas dari Exotic Leather? Iya. Dibikin model seperti Birkin Hermes? Iya bikin permintaannya begitu. Rata-rata tuh teman-teman yang Indojili itu yang di luar tuh udah pakai gitu loh. Bahkan banyak sebenarnya mungkin karena dia custom nggak mungkin kita ceritain itu bisa custom size juga, custom warna bisa. Tapi karena itu bawa ya desain orang lah, jadi kita nggak bisa sebut siapa aja yang make gitu loh. Rahasia gitu. Jadi Nusana Batana yang belum kesampaian beli Hermes mau desainnya kayak itu ya bisa, tapi bahannya exotic leather, bisa pilih warna gitu ya, atau bisa kombinasi dengan songket bisa gitu ya, sesuai keinginan lah ya. Sesuai keinginan bisa diatur. Kalau nanti maunya misalnya yang unik-unik tapi bahannya kulit sapi ada Rajo Kabu. Oh Rajo Kabu. Semuanya juga bisa. Tinggal kasih desainnya nanti selesai produknya. Kasih gitu desain apa aja ya gitu. Sampai dilukis pun bisa. Sampai dilukis pun bisa. Ini ada semua nih kan cukup menarik ya. Di usia yang sangat muda, terus sudah mulai merintis usaha seperti ini. Saya yakin pasti banyak rintangan yang mungkin pernah dihadapi ya. Dari Wendo sendiri sudah berapa tahun main di perkulitan, ini kira-kira hambatan-hambatan yang pernah dilewati apa saja? Kalau hambatan-hambatan sih sebenarnya kita tuh memang ya mungkin ini klise tapi itu memang benar-benar kita rasakan yang menikmati proses tadi. Mungkin untuk persoalan bahan karena di kulit ini susah cari yang warna yang konsisten. Karena memang natural. Karena memang natural dari kulit gitu, susah cari. Paling kita itu tuh hambatannya juga mungkin dirasakan sama pengusaha lain juga untuk masalah pemasarannya, produk knowledge-nya kita harus benar-benar rajin ngasih tahu orang kenapa kulit itu tuh seperti ini, kenapa kulit itu seperti itu. Mengedukasi juga ya? Mengedukasi sebenarnya ya, memang sebenarnya itu adalah tugas kita. Cuman kadang ada sedikit banyaknya orang yang memang pengetahuannya berbeda daripada kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk secara garis besar kita itu tuh hanya satu sih, kita hanya terkendala di tenaga produksi sebenarnya. Nah ini kan namanya handmade. Handmade ini kerjaan itu memang orang bukan mesin. Iya betul di sana. Kita juga nggak neko-neko kok karena produk kita itu tuh kelasnya itu tuh memang customize. Di sana kita memang benar-benar mengkonsep seperti apa, meriset seperti apa. Paling kendalanya itu tuh mengikuti target market kita aja sebenarnya. Kendalanya itu ya. Terus misalnya begini, ada komunitas-komunitas yang mungkin mau belajar nih dengan Wendo, misalnya mau belajar bikin kulit itu bisa ya?
Atau diundang buat jadi Bisa banget. guru atau ini melatih, bisa ya? Bisa banget. Kita malah udah memulai itu ya. Kita malah udah memulai itu. Kadang kita ada kunjungan atau enggak ada sebatas kita perkenalan. Seperti ini juga kita kan seperti perkenalan ini kita edukasi kok, kita tidak ada rahasia sama sekali bagaimana pembuatannya, bagaimana ininya. Karena kulit ini kayak masak, Kak. Dikasih bumbunya sama, dikasih alatnya sama, hasilnya bisa berbeda. Iya, karena itu tangan sama kayak masak, dikasih resep takaran yang sama, ketika si A, si B masak itu rasa akan berbeda. Iya, kayak gitu. Jadi kita nggak sama sekali tidak menutupi kalau misalnya ada yang mau belajar silahkan datang, kita perlihatkan bagaimana kita membuatnya, seperti itu. Atau enggak kalau misalnya mau sharing-sharing kita bisa juga. Itu nggak bayar dong ya? Dan itu nggak bayar. Nggak bayar ya? Itu nggak bayar. Kita sama sekali masalah ilmu itu tuh bukan masalah apa. Kita benar-benar ya ayo kita ini. Malah saya senengnya seperti itu malah. Sudah berapa tahun ini bergerak di usaha seperti ini gitu kan. Sebagai anak muda gitu ya. Kira-kira melihat perkembangan usaha seperti ini ke depan bagaimana menurut Wendo? Terus pendapat Wendo pribadi nih ya sebagai anak muda, pelaku entrepreneur, kira-kira pemerintah sendiri apakah ada support atau mungkin pernah ada mendapatkan bantuan atau diajak untuk berkolaborasi, diturut sertakan dalam kegiatan-kegiatan atau apa gitu? Pernah atau tidak? Oh, kalau misalnya pernah pasti pernah. Pemerintah daerah atau enggak undangan-undangan dari pemerintah apa namanya dari provinsi juga ada, kita menerima apa namanya bantuan, misalnya event seperti itu, kita mengikuti kegiatan seperti itu juga. Cuman kalau misalnya sebagai bisnis untuk di bidang kriya kulit ini sendiri, mungkin datanya jangan dari saya, tapi dari senior-senior aja. Dari senior-senior, itu tuh mereka ada yang mulai dari tahun 80-an. Ada yang mulai dari tahun 90-an. Emang sih dulu kita sebenarnya Sumber udah pernah, ya dari dulu sebenarnya sudah ada. Zaman saya dulu ya, tahun-tahun berapa ya, 90 itu kan kulit tuh biasa, ingat nggak sendal yang dari kulit? Jadi zaman dulu itu kan sendal-sendal, zaman dulu sendal apa ya namanya? Yang unik yang terompa datua itu. Terompa datua itu kan memang handmade ya. Handmade itu handmade. Iqbal ya. Itu dulu ya, versi dulu. Kalau sekarang kan usaha perkulitan ini kan lebih berkembang sesuai zamannya, dibikin ya seperti produk yang lebih kekinian begitu ya. Yang produksi trompa datua itu tuh masih produksi trompa datua sampai hari ini. Nah, dalam artian apa? Dalam artian ini bisnis yang menjanjikan. Karena orang-orangnya, pengrajin-pengrajinnya, pebisnisnya juga bertahan di bidang yang sama. Ya, itu aja sih orangnya. Selama bertahun-tahun, berarti memang ini nih, ya kita belajar ya mungkin hanya 5 tahun, 6 tahun, setelah itu menjadi profesi yang benar-benar menjanjikan. Karena ini skillnya kan nggak bisa semua orang juga yang bisa ngerjakan. Makanya karena harus betul handmade. Beda sabaran. sama pabrikan ya. Sabar. Ya, istilahnya orang-orang yang memang punya skill, punya sense dan passionnya di sini. Karena namanya seni kan, nggak bisa namanya semua seni. orang. Betul. Tapi mungkin tadi sesuai dengan informasi dari Wendo yang dulu tarompa datuk yang kece awak dulu tuh, kalau kita hubungkan dengan permintaan sekarang, itu kan orang yang menggunakan mungkin 1-2 ya, karena mungkin tidak relevan lagi dengan kondisi fashion sekarang, tuh selera orang gitu kan. Nah kalau generasi seperti Wendo dan Iqbal kan sudah mengikuti, artinya tetap memakai segmen kulit, cuman kan dibikin kayak dompet yang sesuai desain zaman sekarang, topi, pakaian, jam juga tadi kan, artinya mungkin juga buat Dusan Batanang pelaku bisnis kulit yang tadi Wendo bilang yang udah dari zaman dulu, kalau hanya bertahan di desain yang tradisional tadi mungkin ya pembeli cuma 1-2 ya, tapi kalau menggeser atau memperluas desain dan mengikuti dengan sesuai kebutuhan sekarang mungkin ya bisa lebih berkembang ya. Mungkin dengan sedikit sentuhan inovasi itu tuh bakal menjadi bahkan bisa viral malahan. Bisa kita iniin karena kita kan nggak ada yang tahu ya. Segmen pasarnya ya. Masalah segmen pasarnya. Kita memang harus tahu segmen pasar kita itu, produk kita itu di mana. Untuk Givari sendiri kan eksotis leather ya Iqbal ya. Itu kalau kita bicara nilai jual. Nah, ini edukasi lagi nih buat Dusana. Eksotis leather dengan kulit dengan leather biasa itu kalau untuk kacamata bisnis ya, nilai jualnya sebenarnya yang lebih menguntungkan yang mana? Kalau boleh jujur ya, selain kenapa memilihnya di sana karena memang lebih menguntungkan sebenarnya gitu. Dan kalau untuk main di produk kita eksotik, kita lebih santai sebenarnya.
Kenapa? Bisa Kenapa? dalam artian kenapa? Ya bahannya terbatas. Oke, bahan terbatas. Peminat tuh sebenarnya udah ada dari sebelum bahan itu sendiri didapatkan sudah gitu. Apa ya? Memang udah orang. Artinya meskipun mahal mereka pasti beli gitu ya. Iya. Bahkan sebenarnya itu tadi. Kesukaan ya. Iya. Ada sebenarnya yang memang udah PO ya beberapa sampai 3 bulan. Dan sabar menunggu. Sabar menunggu karena itu tadi bahannya juga kita nggak dapat. Sewaktu-waktu kita mau dan dapat nggak bisa gitu. Nungguin buahnya mati dulu kan sama mungkin saat dapat ularnya ada gitu kan. Kita kan ada izin dari BKSDA juga kita harus ngikutin rules-nya dari mereka gitu. Pembelian bahan baku juga kita harus ACC ke sana gitu loh. Kecuali kita dapat reptilnya kan di luar. It's okay, tapi kan itu bakal jadi masalah di kemudian hari gitu. Yang legal lah ya. Jadi jangan khawatir di sana reptil yang didapat buat material legal semua, aman gitu. Aman. Makanya kita berani bawa event, bahkan sebuaya-buayanya kita berani bawa gitu. Sebuaya-buayanya buaya darat nggak masuk ya. Ya, artinya memang yang namanya exotic leather itu kan ketersediaan bahan baku kan nggak sebanyak kulit biasa. Kalau kayak sapi, domba itu kan mungkin lebih banyak lebih umum. Kalau misalnya yang tadi ada buaya, ular, biawak juga biawak itu juga sebenarnya banyak di daerah, tapi kan itu nggak semua kulitnya itu bakalan seterjaga buaya gitu loh. Karena kan si biawak ini hobinya kan berantem. Jadi habis banyak yang lecet. Luka-luka betul ya. Jadi nggak bisa dipakai buat produk-produk yang ukurannya besar kayak Birkin dia nggak bisa. Paling dia bisanya ya mentok-mentok di handbag gitu atau di dompet. Itu yang menyebabkan nilai jualnya mahal. Iya. Walaupun dia misalnya biawak banyak di Untuk pengerjaan sendiri lebih sulit mana? Kesulitan bukan kesulitan ya. Mungkin kita tanya ke Bang Wendo mungkin lebih ke risiko yang risiko saat pengerjaan. Jadi makanya kembali keterbatasan kita sebenarnya di pengrajin ya Bang ya. Satu kali lagi nih kita mau mengedukasi di sana juga. Untuk maintenance atau perawatan barang-barang yang kulit biasa dengan exotic leather itu ada perlakuan khusus berbeda nggak kita untuk menjaga yang kita produk kita punya kayak tas, sepatu? Jadi kalau ini penjelasannya agak panjang nggak apa-apa ya? Boleh nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misalnya kulit itu tuh walaupun sama-sama kulit sapi atau enggak kulit yang berbeda itu berbeda krokodil kayak krokodil kayak gitu. Iya. Itu tuh bisa disamaratakan dengan beeswax namanya atau enggak leather balm. Itu leather balsam khusus untuk itu. Itu bisa digituan. Tapi tidak semua produk juga. Contohnya ada di kulit sapi namanya Crazy Horse. Crazy Horse itu tuh nggak usah dikasih perawatan, pakai aja. Lebih kokoh ya. Lebih maksudnya nggak harus maintenance yang nggak harus disayang-sayang, nggak harus nggak ribet gitu ya perawatannya. Dan satu lagi kalau misalnya itu di pull up leather. Pull up leather itu tuh nggak usah pakai perawatan, pakai aja. Itu yang jenis kulit gimana? Yang mengkilat-mengkilat. Gitu. Furnish apa ya istilahnya kalau di bahasa? Yang udah di finish. Iya betul. Iya. Ini pengetahuan saya mungkin nggak seahli orang-orang, tapi memang di beberapa brand-brand tas Europe ya yang pakai kulit mengkilat itu harga jual biasanya memang lebih mahal mereka. Karena mungkin ya itu dilapis mungkin ya, jadi nggak kena air juga nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah, nggak berubah warna. Berbeda dengan jenis Crazy Horse. Crazy Horse kita juga pakai contohnya yang ini nih. Ini Crazy Horse. Ini kalau misalnya kena air dia berubah warna, tapi kalau misalnya udah kering balik lagi. Ini Crazy Horse. Bener. Dan ini teksturnya berpasir. Iya, dan kayak ada teksturnya berpasir, keset gitu. Kayak bludru lah ya kalau bahasa kurang lebih. Awamnya orang bilang kulit yang kayak bludru. Iya. Ini namanya Crazy Horse. Ini namanya Crazy Horse. Kena basah, tapi nanti kembali lagi tekstur seperti biasa. Nah, ini lama-kelamaan dipakainya bakal menua warnanya. Mateng lah istilahnya. Mateng ya jadinya. Gitu. Jadi di sana Batanang kalau misalnya beli barang-barang kulit, tas, sepatu, dulu misalnya baru beli warnanya coklat muda, tiba-tiba 2 tahun jadi coklat gelap, jangan salahkan pengrajinnya, memang kulit seperti itu. Konsep itu. Itu konsep memang. Patina namanya. Patina itu tuh penuaan alami kulit. Patina. Kita sebut pengrajin sebutnya patina. Jadi bukan manusia aja menua. Kulit juga bisa. Iya. Makhluk hidup juga kan. Iya. Karena memang kulit asli. Artinya berbeda-beda jenis kulit, perawatan dan perlakuan juga berbeda. Berbeda-beda. Tapi nggak perlu takut ya beli bahan kulit. Artinya kan orang bilang nggak usah lah beli bahan kulit ribet tahu ininya, mending beli yang sintetis. Salah sebenarnya ya. Sintetis juga ada umurnya. Ada umurnya ya, betul. Umurnya itu tuh antara 1,5 tahun sampai 3 tahun. Pun ditaruh gitu aja dia bakal ngelupas. Iya, ngelupas ya. Bahkan kalau seandainya di luar ya, sekarang itu pemakaian istilahnya kulit hewan itu kan memang dikurangin.
Ya, karena adanya undang-undang binatang yang dilindungi mungkin. Iya, karena animal harassment kan memang lagi digalakkan gitu loh. Jadi memang bahkan brand-brand besar itu didorong untuk menggunakan bahan-bahan yang bukan berasal dari kulit hewan. Ya, makanya sekarang kan mulai banyak Bang ya, yang dari serat tumbuhan betul, dari kaktus. Itu kan yang memang lagi digalakkan itu. Sebenarnya secara umur itu tentunya nggak bakalan seawet yang kulit asli ya. Kulit asli gitu loh. Tapi karena memang di luar itu trennya begitu dan memang si brand-brand besar dilarang untuk secara masif memanfaatkan kulit hewan tadi. Jadi pemilihan sintetis itu bahkan beberapa yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya memang kita bisa pastikan sintetis Bang ya. Kenapa? Karena umur masa pakainya itu cuma 3 sampai 8 tahun sebenarnya. Ya, paling jangan bangga dulu lah kalau nenteng tas di brand-brand yang ternyata sintetis ya. Nggak apa-apa kita pakai brand lokal tapi kulit gitu ya. Iya, kalau kita kan nggak di luar gitu. Ya, kalau tentunya kita ya kecenderungan kita kan lebih awet, warnanya lebih konstan Bang ya, nggak dipakai dia ya dari tahun-tahun juga masih bisa diwariskan gitu ke anak cucu. Bisa diwariskan. Kalau yang tadi yang brand-brand besar, istilahnya yang udah mematuhi lah, kan bagus sebenarnya kalau itu di luar ya. Iya. Itu kalau kita pakai sekali, besok kita simpen pun dia bakalan rontok. Kan itu tadi dia udah di masanya gitu. Jadi menarik sekali Dusana Batanang, selain kita dapat informasi bagaimana kiprah adik-adik muda ini di Sumatera Barat, concern di bidang perkulitan, bergabung dengan komunitas yang juga tujuannya selain mengedukasi masyarakat juga tumbuh kembang bersama ya, agar adik-adik generasi muda tidak jalan sendiri, bisa bareng-bareng, bisa maju bersama, bisa menembus pasar lebih luas ya. Amin. Dan yang pasti desain-desainnya ini tetap ada unsur Minangnya. Tidak lupa seperti tadi jam, adik-adik ini juga mengkolaborasi dengan songket, ya mungkin nanti batik, apapun lah itu ya, mungkin tenun juga bisa, tas-tas juga begitu ya. Betul. Menarik obrolan hari ini, artinya adik-adik muda yang mungkin kita berpikir mereka tuh biasa kan kecenderungan tadi saya bilang sukanya cari zona nyaman. Iya benar kan? Iya. Cari bisnis-bisnis yang mungkin lebih kekinian, tapi mereka tetap betah, tetap bertahan berjuang di jalan yang mungkin sebagian orang atau generasi muda tidak akan mau gitu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih berkembang lagi ya. Amin. Semoga. Buat closing podcast hari ini, biasanya kan kalau kita di Batanang pasti minta quotes atau mungkin pesan-pesan atau apapun itu dari tamu yang kita hadirkan. Nah, dari Wendo dulu, silakan. Oh, dari Wendo dulu. Iya. Bisnis itu tidak ada akhirnya, kita harus tetap belajar. Walaupun sampai kapanpun. Jadi jangan berhenti belajar ya Wendo ya. Iya. Silakan Iqbal. Dari kita nggak panjang-panjang, just do it ya. Just do it. Jangan banyak ngomong, langsung kerja gitu ya. Ini Dusana Batanang nanti di podcast kita, di tayang podcast kita akan pin nama-nama sosial media produk-produk yang berjejer di depan ini. Ada kerajinan dari kulit, ada dompet, ada tas, topi ya, ada macam-macam, ada handbag, ada juga berbagai macam jam tangan. Ini juga jam tangan dari kayu. Kayunya tadi ada dari bambu. Ada dari bambu. Kayu kita surian kita pakai juga. Surian kan kayu khas Sumatera Barat. Habis itu ada dari bambu. Dari bambu juga ya. Ada dari blackwood juga. Blackwood juga. Dan ini buat jam, di sana bisa custom, misalnya bentuknya bulat, bisa segi 4. Terus untuk strap juga bisa mau warna apapun, bisa beli berbagai macam strap dan adjustable. Jadi yang gemuk, yang tangannya kecil, aman bisa, ya. Aman. Nanti kita akan pin akun Instagramnya, jadi Dusana Batanang bisa kepo, nanti bisa lihat-lihat dulu produk-produk yang dijual. Bisa. Dusana Batanang, terima kasih untuk setia mengikuti kita di podcast Batandang. Jangan lupa like dan subscribe akun YouTube kita. Ada Facebook, ada TikTok juga. Jadi kita berusaha untuk selalu continue menghadirkan informasi kepada Dusana terkait perindustrian dan perdagangan. Kita juga menghadirkan seperti podcast hari ini, menghadirkan sosok-sosok UMKM, sosok-sosok muda, ataupun apa saja yang terkait industri perdagangan dengan tujuan memberikan informasi dan kacamata pandang berbeda yang mungkin selama ini keliru atau salah kita luruskan kembali. Terima kasih Wendo, terima kasih Kak. Dan tadi komunitas Linka, ya betul. Linka, salam buat adik-adik semua. Harapan kita dari pemerintah ya, artinya adik-adik tetap bisa berkiprah, tentunya tidak berjalan sendiri, menggandeng rekan-rekan juga, bisa tumbuh berkembang bersama, tidak hanya di pasar lokal tapi juga pasar global.
Saya Maharani Putri, khotbah Tanah hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya Maharani Putri. Wendo, Iqbal, pamit undur diri. Kita berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.